Wabarakatuh. Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 99.4 FM Radio Pemerintah Daerah Kota Timur bersama kita cerdas. Pendengar, kuliah Ramadan kembali hadir di ruang dengar Anda kurang lebih 30 menit ke depan masih bersama rekan Wahyu di edisi hari ini Jumat 16 April 2021. Dan pendengar, nanti kita mengundang partisipasi pendengar sekalian di 0811 5811 222. Anda bisa menelpon ke kami atau melayangkan SMS ke nomor kami. Dan pendengar, kuliah Ramadan sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Alan, dengan tema Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin kita nanti juga menerima interaktif dari para pendengar. Terlebih dahulu Ustaz, dikasih pengantar Ustaz terkait tema pada kesempatan sore hari ini yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabbarut alladzi khalaqal hayata wal maut ikhtibaran 'alal imani was subut salatan wassalaman da'imain mutalazimain talazumal malaikati bil malakut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab di hari yang mulia ini kita semua sama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan puasa kita di bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, pada sore kali ini kita akan membahas satu surah di dalam Al-Quran, yang mana surah ini berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tepatnya surah ini di surah Al-Baqarah, surah kedua, juz 2, yaitu di ayat yang 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menarik Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini Allah mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ilmu bahasa, kata ya ayyuhalladzina amanu ini disebut dengan harfun nida, yaitu huruf panggilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil di dalam ayat ini dengan menggunakan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini dengan harfun nida, yaitu huruf panggilan, berarti yang Allah maksud adalah amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Coba kita lihat di ayat-ayat lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil umatnya Nabi Nuh, Allah panggil dengan sebutan ya ummatan Nuh, wahai umatnya Nabi Nuh. Begitupun umat-umat yang lain, umatnya Nabi Yunus, ya ummata Yunus. Begitupun umat-umat yang lain, Allah panggil sesuai dengan siapa nabi mereka. Tapi kita hadirin, umatnya baginda Nabi SAW, Allah tidak panggil dengan sebutan ya ummatan Nabi atau ya ummata Muhammad, wahai umatnya Muhammad, tidak. Tapi Allah panggil kita dengan sebutan kemuliaan. Allah panggil kita dengan sebutan kebahagiaan. Allah panggil kita dengan seruan yang sangat mulia dan sopan. Allah panggil kita semua dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Ini satu bentuk kesyukuran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil dengan sebutan wahai pemaksiat, tidak. Allah tidak panggil dengan sebutan wahai si fulan, tidak. Tapi semua Allah panggil kita. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Allah panggil semua di dalam ayat ini. Baik itu orang-orang yang imannya kuat, imannya besar, atau orang-orang yang imannya sedang melemah, Allah Subhanahu wa taala panggil di dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada kalian, kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, terkadang di bulan puasa ini banyak orang-orang yang bertanya, bahkan ada orang-orang yang berat Pak untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Kenapa? Karena puasanya tidak tanggung-tanggung sebulan full, 29 bahkan ada yang 30 hari. Sehingga ada orang-orang yang berkata bahwa kok berat sekali puasa ini. Mengapa tidak sehari puasa sehari tidak? Atau 2 hari puasa 2 hari tidak? Kenapa harus sebulan full berturut-turut? Ada orang-orang yang seperti itu. Dia merasa berat untuk melaksanakan ibadah puasa ini karena ketidakbiasaan dia berpuasa sebelumnya. Karena tidak terbiasa berpuasa sebelumnya. Sehingga berat terasa mereka untuk berpuasa. Namun dengan alasan atau statement mereka ini, Allah Subhanahu wa taala membantah komentar mereka ini. Protes mereka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hei, seolah-olah Allah ingin katakan, kalian tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa berat, kama kutiba alal ladzina min qablikum, karena orang-orang sebelum kalian pula sudah pernah diwajibkan berpuasa sama seperti kalian. Apa tujuannya? La'alla, kata Allah. La'alla ini pemirsa namanya harfu taroji. La'alla ini harfu taroji. La'alla ini artinya suatu pengharapan. Tapi pengharapan ini tidak bisa diraih kecuali dengan usaha. Saya ulangi bahwa la'alla ini adalah harfu taroji, huruf pengharapan, menunjuk kepada suatu pengharapan, tapi pengharapan ini tidak bisa dicapai atau diraih kecuali dengan usaha. Nah, makanya puasa ini perlu dengan usaha. Ketika kita berusaha, maka kita akan dapat yang namanya tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Siapa yang berpuasa dengan usaha sungguh-sungguh, maka dia akan meraih predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian di dalam ayat ini atau di dalam ayat-ayat lain, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti setelahnya Allah membalas tentang amal soleh. Itu sudah pasti dalam Al-Quran. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Allah panggil wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong bagimu. Bukankah sabar dan solat bagian dari amal soleh? Setiap Allah menggunakan kata iman dalam Al-Quran, pasti Allah sandingkan setelahnya yaitu amal soleh. Maka begitu pun di dalam ayat ini, surah Al-Baqarah 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Setelah Allah menggunakan kata iman, maka Allah menjandingkan kata iman ini dengan amal soleh yaitu puasa. Puasa bagian dari amal soleh. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ritual amal soleh, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, supaya keimanannya meningkat sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik Ustaz. Dan demikian pendengar pengantar tema pada kesempatan sore hari ini. Saya pribadi dan bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Quran sudah memberikan dispensasi kepada kita bahwa orang-orang yang sedang sakit
au ala safar, atau orang-orang yang dalam keadaan safar, maka mereka boleh tidak melaksanakan puasa. Nah, apalagi terkait masalah penanya tadi bahwa tantenya sedang sakit kanker, apabila sakitnya itu akan menimbulkan bahaya mudarat kepada penyakitnya, bahkan akan memberikan akan menambah penyakit-penyakit baru dari penyakit yang sebelumnya, maka dianjurkan oleh Al-Quran, oleh para ulama pun menganjurkan bahwa lebih baik dia tidak perlu berpuasa, cukup dia mengganti atau mengqada di hari-hari lain. Seperti itu insya Allah. Beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Amin amin Allahumma. Kalau pandangan ulama terdahulu Ustaz, ketika Ramadan, contohnya yang seperti sekarang, ketika Ramadan di tengah wabah Ustaz, apakah mungkin zaman dulu itu pernah ada yang situasinya itu yang persis seperti yang kita alami Ustaz, atau seperti apa Ustaz? Kalau melihat puasa di tengah wabah Ustaz. Bismillah. Pertama, wabah penyakit yang sejenis dengan ini pernah terjadi di zaman para sahabat. Namun dengan berbagai aspek cara mereka untuk menanganinya, sehingga dalam beberapa sirah atau perjalanan kehidupan para sahabat, terutama perjalanan para sahabat ketika berjumpa dengan wabah yang seperti ini, mereka tetap melihat hal-hal yang apabila dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, apabila wabah itu terjangkit dengan sangat parah, maka mereka pun tidak melaksanakan ritual ibadah puasa. Namun berbeda dengan yang terjadi di tanah air kita, wabah ini sama sekali tidak begitu mengganggu dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka kita semua tetap melaksanakan ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena sedikit pun tidak ada mudarat yang menghalangi kita, tidak ada halangan atau rintangan untuk menghalangi kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Adapun terkait pertanyaannya apakah pernah dilalui oleh para sahabat-sahabat terdahulu, maka saya menjawab bahwa pernah dilalui oleh para sahabat-sahabat terdahulu. Namun dengan berbagai cara mereka tetap melakukan ritual ibadah puasa semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ibadah yang apabila dilaksanakan dalam keadaan yang tidak mampu kita melaksanakannya, namun dibolehkan dalam syariat, maka mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Saya berharap kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan puasa ini dalam keadaan wabah seperti ini, namun mereka mampu untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Mudah-mudahan diterima ibadah kita semua. Amin Allahumma amin.